Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera Pagi, Bu. buat kita semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah kalau baik. Pada semangat kan? Belajar Semangat, Bu. semangat. Harus dong, harus semangat, oke? Nah, sebelum mulai pelajarannya, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai belajar hari ini dengan bab 8, masih di bab 8, tentang drama kehidupan. Ibu akan ulas lagi materi kemarin, yaitu drama, tentang mendalami unsur-unsur drama. Dan drama itu adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku ataupun acting untuk dipentaskan. Terus adapun pengertian dari itu, ada ciri utama dari drama, yaitu yang pertama berupa cerita, dan yang kedua berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Selain itu, selain ciri-ciri, ada unsur-unsur drama, yaitu yang pertama ada alur, ada penokohan, ada dialog, ada latar, dan bahasa. Itu ulasan yang kemarin. Kita akan membahas bagian yang selanjutnya. Ibu Saskin. Oke, masih dengan bab drama kehidupan. Selanjutnya akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah teks drama. Dan yang pertama itu di dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks drama, yang pertama ada struktur teks drama. Yang dimana di dalam struktur drama terdapat beberapa hal yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu prolog, yang kedua itu dialog, dan yang ketiga itu epilog. Prolog sendiri itu merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama ataupun sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita ataupun dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Di-unmute dulu, bisa di-mute dulu, dia Ayuni nanti. Baik, selanjutnya yaitu ada dialog. Dialog itu sendiri merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Yang dimana orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang sudah ataupun yang sedang terjadi.
Yang kedua itu ada komplikasi yang berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Yang pertama itu gangguan-gangguannya dari halangan-halangannya dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama yaitu yang menyangkut dengan protagonis dan antagonis. Yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi harusnya berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Selanjutnya ada epilog. Epilog ini adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Itu adalah epilog. Selanjutnya yaitu dari struktur drama ada yang namanya kaidah kebahasaan drama, yang dimana teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilognya karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya, yang kata gantinya adalah kata orang pertama dan kedua. Mungkin juga digunakan kata sapaan, seperti yang tampak pada contoh teks drama tersebut, bahwa kata-kata ganti yang dimaksud adalah aku, saya, kami, kita, kamu, adapun kata sapaan misalnya anak-anak dan ibu. Bisa dilihat di paket bahasa Indonesia kalian halaman 218. Selanjutnya yaitu teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang kelima itu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Selanjutnya yaitu menulis teks drama. Teks drama dari karya yang sudah ada. Dengan membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya itu sudah ada. Kalian hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog, seperti yang kami ketahui bahwa ciri utama drama yaitu bentuk penyajiannya berbentuk dialog. Oleh karena itu, tugas kalian dalam hal ini adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. Adapun dalam dialog itu ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mengujarkan dialog itu. Yang kedua itu wawancang. Wawancang itu adalah dialog yang itu sendiri ataupun percakapan diujarkan oleh tokoh. Dan yang ketiga itu ada kramagung. Kramagung itu sendiri adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu ada naskah drama dengan orisinalitas ide. Naskah drama dapat dibuat berdasarkan karya yang sudah ada.
Misalnya dari dongeng, cerpen, novel, biografi, dan sumber-sumber lainnya. Dan akan lebih baik lagi apabila naskah itu dibuat sendiri berdasarkan imajinasi atau pengalaman sendiri sehingga hasilnya lebih orisinal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan naskah drama. Yang pertama itu adalah menentukan topik, yaitu berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Yang kedua itu menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Yang ketiga itu membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak ataupun dengan penuh kejutan. Yang keempat itu mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya dengan tepat. Selanjutnya yaitu pementasan karya sendiri. Yang ketiga, yaitu dengan langkah-langkah pementasan drama, yaitu yang pertama, melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. Yang kedua yaitu reading. Calon pemain akan membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Yang ketiga yaitu adalah casting, melakukan pemilihan peran dengan tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Yang keempat yaitu mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan untuk mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya, peran itu sebagai seorang tukang jamu, lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para tukang jamu tersebut. Selanjutnya yaitu ada blocking. Sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain, misalnya dari mana seseorang itu pemain harus muncul dan dari mana mereka berada pada dialog. Yang keenam ada running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai dengan pengaturan pentas. Yang ketujuh yaitu gladi resik ataupun latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Yang kedelapan, yang terakhir itu yaitu pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya, dekorasi, panggung pun juga sudah lengkap. Itu adalah dari materi tersebut. Apakah ada pertanyaan? Apa kalian sudah mengerti apa belum? Kalau belum, coba ditanyain. Sudah jelas belum yang saya jelaskan? Bisa dengar saya nggak? Ada suara saya nggak? Bisa, Bu. Oh, ada. Ada Bu, ada. Bisa Bu, bisa. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Nggak Udah Nggak jelas? ada Bu, udah jelas. Udah jelas. Udah, tinggal yang ini nih. Ngerti kan drama kehidupan itu apa? Ngerti Bu. Apa coba? Coba saya tanya, drama itu apa?
Pada dikerjain kan itunya, tugasnya? Jadi maksudnya cerita pengalaman kalian sendiri gitu, atau pengalaman orang lain. Kalian baca paket nggak? Paket bahasa Indonesia kalian? Kan ada cerita tuh di situ tentang tentang ketika pangeran mencari istri. Kalian baca nggak? Enggak ya. Baca apa, Bu? Paket yang Tadi keputus. ada kan Enggak, Bu, kalian enggak baca. Ada, Ada. Bu, halaman berapa? yang ketika pangeran mencari istri. Coba kalian baca halaman 200. Pangeran mencari istri. Ya. Coba kalian baca, kalian amati, itu cerita tentang apa? Itu cuma sedikit kok. Apa ya? Maaf kan udah maaf. Soalnya yang baru. Tapi kalian mengerti kan drama bab ini tuh, bab 8 drama tuh seperti apa? Ngerti kan? Kalau nggak ngerti saya nangis satu nanti. Coba, ciri-ciri umum drama apa? Ciri-ciri umum drama apa? Berbentuk dialog. Terus, Terus berupa ceripan. terus apa lagi yang satu? Cerita drama, pentas drama. Ada 3. Untuk dipentaskan. Oh, betul. Oh, Fitri doang yang jawab, yang lain?
Coba drama apa yang menurut kalian itu berkesan sama yang menurut kalian tuh sedih ataupun bikin kalian seneng, drama apa yang pernah kalian tonton? Selain drama Drakor. drama Indonesia ya. Drama Indonesia ya. Sinetron gitu yang bikin kalian Drama berkesan. kesan. Drama Orang dulu ya. Beneran kalian gak ada yang nanya nih? Yaudah saya absen Enggak, ya. Bu. Enggak deh. Nanti WA saya aja deh. Saya lagi loh. WA saya aja. Caranya gimana, Bu? Apa? Caranya gimana? PA-nya kayak gimana, Bu? Iya, nama kalian, terus kelas, sama hadir udah gitu. Sama nomor absen. Iya, Berarti nama kelas hadir gitu. iya. Oke. Udah nih, cuma Oke, Bu. segini aja. Kasihan. Kalian lagi pada makan ya? Enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu, enggak. Oh, enggak. Ada yang tidur tadi mana ya? Tahu pada masuk. Ya udah, sampai sini aja deh. Soalnya cuma sedikit juga, kalian juga udah pada ngerti. Jadinya tetap semangat kalian belajarnya. Mau puasa, kalian harus jaga stamina kalian, jaga kesehatan kalian. Selalu tetap ingat makan, ingat segalanya, ingat sholat, itu paling penting. Atau ingat Iya, Bu. ibadah, itu penting juga. Pokoknya tetap semangat belajar ini untuk kenaikan kelas. Nggak boleh sampai luntur semangatnya. Karena jika kalian rajin belajar ataupun kalian semangat belajarnya, kedepannya akan lancar belajar kalian, dan selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah untuk segalanya, biar dipermudah. Segitu aja dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa WA langsung ataupun di Google Classroom kalian. Oke. Tetap semangat kalian. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Sampai bertemu Salam. minggu Iya, depan. Bu. Ya udah ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Iya, Bu. Sama-sama. Oke. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.